Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan iman kami pada hari ini. Berkatilah acara ini, berkatilah semua orang yang mendengarkannya, yang menyaksikan pada saat ini. Berkati juga orang-orang yang sedang sakit, yang mungkin menyaksikannya dari kamar, dari rumah sakit. Semoga Engkau pun memberikan rahmat yang berlimpah kepada mereka. Berkati juga para teknisi, para kru yang bertugas untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga Engkau pun memberikan kepada mereka berkat yang berlimpah. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih Allah adalah kasih yang paling kuat yang pernah ada. Kasih adalah ikatan yang menarik kita kepada Tuhan dan memotivasi kita untuk melayani Dia dengan sukses. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teresia Rizkarnia Sage. Dan tema yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah cinta adalah kekuatan terbesar. Pemirsa terkasih, mencintai dan dicintai adalah suatu keharusan bagi setiap manusia. Maka untuk pembahasan tema siang hari ini telah hadir narasumber kita, yaitu Pastor Franciscus Mayriski Dias SPD. Beliau adalah pastor rekanan Gereja Katolik Paroki Bunda Tuhan Berduka Cita di Nisa, Polandia. Dan Romo ini juga berasal dari Indonesia, tepatnya Provinsi Jambi. Selamat siang Pastor, atau selamat siang Romo. Selamat siang Mbak Ari, iya. Bisa dua-duanya. Iya, biasa saya lebih enak memanggilnya Romo aja. Silakan. Iya, baik. Apa kabar Romo? Puji Tuhan, baik-baik, sehat-sehat Mbak Ari, terima kasih. Tuhan. Luar biasa hari ini dapat bergabung bersama kita. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan pembahasan tema hari ini dengan tema cinta adalah kekuatan terbesar. Sebagai pertanyaan Romo, sebenarnya apa yang melatar belakangi tema ini ingin disampaikan? Silakan Romo. Ya Mbak Ari, kita tahu banyak orang yang merasa kecewa, banyak orang yang mengeluh, takut gagal, banyak beban pikiran, sakit karena ditolak, karena kurang menyadari sebenarnya anugerah yang diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu kekuatan cinta, kekuatan kasih. Karena itu melalui perbincangan hari ini, kita hendak menyadarkan kembali akan dahsyatnya kekuatan yang kita miliki, agar kita dapat menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup kita, khususnya di zaman ini. Itu yang menjadi latar belakang. Itu yang menjadi latar belakang. Mengapa tema kita cinta adalah kekuatan yang terbesar. Nah, kemudian apa sebenarnya yang dimaksud dengan cinta adalah kekuatan terbesar dan di mana letak keistimewaan dari cinta itu sendiri? Silakan Romo. Baik Mbak Ari, kita bisa mengatakan bahwa cinta adalah kekuatan terbesar. Kita imani seperti itu dan begitu istimewa kalau kita membaca sabda Tuhan sendiri dalam kitab suci. Sebagai contoh, Rasul Paulus membahas kasih, membahas cinta secara panjang, indah dan mendalam. Bisa kita baca dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 1 sampai 13. Mudah dihafal ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Dikatakan bahwa sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan di akhir, di ayat 13, Rasul Paulus menyimpulkan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Dan kita meyakini
bahwa Tuhan itu sendiri adalah kasih. Dikatakan dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 16, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa perintah yang utama dan paling utama yang di atasnya tergantung seluruh isi Taurat dan para nabi adalah perintah kasih. Mengasihi manusia dan mengasihi Allah. Dan Tuhan Yesus sudah mempraktekannya. Dan ini yang membuat dia kuat. Disitulah letak istimewanya kasih. Ia bisa bertahan melaksanakan misinya sampai akhir. Banyak juga santo-santa orang kudus yang bisa bertahan dalam perjuangan, dalam kesulitan, dalam tantangan dan penolakan oleh karena kasih. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Berkaitan dengan keistimewaan kasih sebagai kekuatan yang terbesar. Luar biasa. Nah, berbicara tentang kasih atau cinta, itu adalah kekuatan yang terbesar. Ada satu ungkapan orang muda sering mengatakan bahwa cemburu itu tanda cinta. Nah, menurut Romo bagaimana? Cemburu itu tanda cinta ya Mbak Apa Arya? benar? Apa benar? Tentu saja tidak. Tidak ya? Kalau kita baca dalam surat Rasul Paulus 1 Korintus 13 ayat 4, ia mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan ia tidak cemburu. Jadi cemburu itu sebenarnya bukan tanda kasih. Tanda kasih sebaliknya adalah saling percaya, saling mencintai dan menutupi segala sesuatu. Namun Mbak Ari, ada hal yang sangat menarik. Kalau misalnya orang Kristen, orang Katolik baca dalam kitab sucinya, itu ada ungkapan bahwa Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Nah, itu bagaimana Romo? Nah, dikatakan dalam Ulangan misalnya bab 4 ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Lalu katanya Allah itu adalah kasih. Kok bisa cemburu? Memang kita sebagai manusia, cemburu itu bermakna negatif ya. Sering disematkan pada istri atau suami yang merasa tidak senang kalau pasangannya itu terlihat mesra, berdua, berjalan dengan orang lain. Akibatnya dia akan melakukan tindakan yang negatif, marah, ngambek, diam berminggu-minggu karena tidak rela kan. Nah, tapi kalau disebutkan Allah itu Allah yang cemburu, itu adalah tindakan yang benar karena umat Israel sendiri sudah mengikat perjanjian dengan Allah. Allah mengatakan bahwa, Yahweh mengatakan bahwa aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu adalah perjanjian, dan kalau dikatakan Allah adalah Allah cemburu, berarti Allah itu tidak rela kalau miliknya diambil oleh yang lain. Allah tidak akan membiarkan ketidaksetiaan terjadi. Dan kecemburuan, tanda kutip, kecemburuan itu menggambarkan keseriusan Allah dalam mengasihi kita. Allah itu bersemangat agar kita menjadi miliknya. Bersemangat dalam bahasa Inggris itu zealous. Tapi manusia itu cemburu, jealous. Nah, kecemburuan Allah ini adalah kecemburuan yang suci. Ia tidak segan-segan mendidik umatnya, menghukum supaya umatnya itu sadar bahwa hanya bersama Allah saja mereka akan selamat, akan tentram, akan damai, dan akan terjamin. Begitu juga dengan kita, Allah itu tidak akan membiarkan segala macam pesaing kehidupan rohani kita begitu mesra dengan kita. Maka ia sangat, kehidupan rohani kita itu sangat bergantung pada genggamannya yang erat. Mungkin itu. Hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja. Iya, luar biasa. Artinya kalau kita berkata atau bersikap cemburu, itu
bukan kepada manusia. Bukan kepada Karena manusia. Allah yang memiliki kecemburuan supaya kita tidak boleh mengabdi kepada Allah lain, Allah hanya yang Allah yang lain. esa. Baik, luar biasa Romo, dan pemirsa terkasih, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada siang hari ini. Baik, Romo, masih mengenai tema kita memaknai cinta yang begitu besar. Cinta sebagai kekuatan terbesar atau kasih sebagai kekuatan terbesar. Romo juga telah menyampaikan beberapa ungkapan tentang kecemburuan. Nah, di dunia dewasa ini, Romo, banyak orang muda yang gampang putus asa, atau mungkin juga ada orang dewasa tetapi mungkin dari segi usia yang mengungkapkan dirinya masih muda, tetapi ada sikap-sikap yang mudah putus asa, rapuh, bahkan sampai kurang peduli terhadap sesama, juga terhadap dirinya sendiri. Bagaimana orang-orang seperti ini untuk bisa memaknai kasih yang begitu besar atau cinta yang sebenarnya memiliki kekuatan yang besar? Silakan Romo. Baik Mbak Ari, jadi dalam masyarakat di mana kita tinggal masih banyak orang yang percaya bahkan beriman pada hukum tabur tuai. Ya. Jadi siapa yang menabur akan menuai hasilnya. Siapa yang berbuat baik akan menerima yang baik-baik. Ya. Padahal dari sudut pandang cinta kasih, hal ini tidak sepenuhnya benar. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu selama hidupnya dia melakukan semua yang baik-baik. Dia mewartakan Injil, dia menyembuhkan orang sakit, kurang baik apa? Tetapi apa yang dia dapatkan malah penolakan, akhirnya penderitaan dan kematian. Jadi, tetapi apakah Yesus menyerah? Tidak. Dia bertahan untuk keselamatan umat manusia. Jadi kalau orang berpikir tentang konsep tabur tuai, ia akan sering kecewa karena tidak semua dalam hidup kita itu menerima semua yang kita inginkan atau kita harapkan. Jadi cinta yang kita tabur tidak selalu kita tuai, tidak selalu kembali kepada kita. Nah, sebagai orang Katolik yang beriman, kita harus percaya pada hukum kasih. Kalau kita mencinta, maka kita akan siap terluka. Dan cinta itu bukan semata-mata kita usahakan dari diri kita sendiri, tetapi pertama-tama itu bersumber dari Allah, dari Tuhan. Dan lewat siapa kita belajar kasih Tuhan yang tidak terhingga ini? Dari keluarga, dari ketika kita melihat cinta bapak dan ibu. Dan dewasa ini seringkali tidak berjalan ideal cinta kasih di dalam keluarga. Apalagi kita hidup di era sosial media. Benar sekali. Dan remaja saat ini tuh sangat sensitif dengan kesehatan mental, kenyamanan pribadi. Sensitif akan perlakuan yang tidak baik yang ia terima waktu masa kecil, misalnya waktu masa remaja. Dan kita hidup dalam era sosial media. Semua di TV, di serial, di film-film, media-media sosial kan menampilkan yang ideal. Harus yang cantik, yang ganteng misalnya kan. Dan banyak remaja-remaja dewasa ini tidak bisa menerima dirinya sendiri. Tidak bisa menerima kelemahan dirinya, kondisi fisikku yang seperti ini, kenapa tidak seperti yang ada di film-film, di iklan-iklan, kondisi keluargaku yang seperti ini, kenapa tidak seperti di layar kaca misalnya, semua serba ideal. Dan itu ia menjadi tidak suka dengan dirinya sendiri. Dia tertutup dengan dirinya sendiri, dengan kelemahannya, dengan kerapuhannya, dan akibatnya dia
meragukan kasih Allah. Banyak sekali dalam pelayanan saya temui orang-orang muda dengan sifat seperti ini. Merasa dirinya tidak sempurna, merasa ia seperti ini karena dari lahir, dari keluarganya, karena ibunya memperlakukan dia seperti ini, karena ayahnya suka mabuk-mabukan misalnya, karena broken home. Jadi semuanya berpusat kepada dirinya sendiri, padahal kalau kita olah bersama, kerapuhan, luka-luka itu menjadi pintu masuk untuk mengampuni dan mengasihi. Dan tentu saja ini tidak gampang ya, butuh proses, butuh doa, butuh bimbingan, tidak cukup pendampingan, tidak cukup hanya sehari 2 hari, bisa sampai berbulan-bulan, bisa sampai bertahun-tahun. Harus disadarkan kembali bahwa walaupun kondisimu seperti itu, Yesus tetap cinta kamu. Yesus dekat dengan, penuh kasih dengan kelemahan manusia. Apa yang dikatakan Yesus kepada wanita yang berzina? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, kan seperti itu. Nah, inilah yang harus disadarkan kembali, selalu diingatkan. Orang yang punya luka-luka batin misalnya takut terbuka, takut berelasi dengan orang lain, takut trauma, takut kejadian yang tidak baik terulang kembali. Nah, inilah yang harus kita rangkul, harus kita bimbing, harus kita dampingi agar anak-anak ini mendapat pemahaman cinta yang benar. Cinta yang sejati yang mampu mengasihi meskipun tidak selamanya hal yang baik kita dapatkan. Betul. Dan apakah ada landasan kitab suci dari yang lain setelah apa yang telah Romo sampaikan tadi? Tadi Romo menyampaikan ada dari Korintus. Baik. Kemudian ada Ulangan. Apakah ada landasan kitab suci yang lain yang menjadi sumbernya berkaitan dengan kekuatan cinta? Cinta sebagai kekuatan terbesar atau kasih itu sebagai kekuatan terbesar. Baik, saya kutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, saya bacakan saja. Ya, silakan Romo. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu dasarnya. Kita lihat dalam Injil Matius juga ayat 22, bab 22 ayat 36 dan 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya masih banyak, kebetulan yang saya ambil itu karena kitab suci selalu berbicara tentang kasih ya. Baik. Mungkin sebelum Romo akan menjelaskan isi bacaan kitab suci dimaksud, pemirsa terkasih, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada siang hari ini. Baik,
Romo tadi setelah menyampaikan sumber-sumber kitab suci, apa isi dari sumber kitab suci itu maksudnya? Terlebih untuk kita sebagai umat Katolik harus bagaimana? Terlebih dalam dunia yang serba hedonisme, digital, kemudian serba media sosial yang kita nggak bisa menolak dengan itu semua. Lalu sikap kita sebagai umat Katolik bagaimana bila dikaitkan dengan sumber-sumber kitab suci? Silakan Romo. Baik Mbak Ari, pemirsa sekalian, dalam perikop yang baru saja saya kutip, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Korintus bahwa sekalipun memiliki karunia roh, sekalipun pandai berkata-kata, tetapi tanpa mempunyai kasih, itu pun tidak akan berguna. Karunia rohani dapat memenuhi kehendak Allah hanya jika dikendalikan oleh prinsip kasih. Dan Mbak Ari tadi sudah mengantar bahwa bagaimana diterapkan dalam dunia kita yang serba hedonisme, serba canggih, serba digital. Yesus pernah berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita tidak bisa menolak perkembangan kemajuan zaman, itu semua anugerah yang patut kita nikmati. Tetapi kita harus waspada dengan apa yang kita cintai. Apa yang sebenarnya menguasai hati kita? Di mana sebenarnya harta kita berada? Apakah Tuhan atau segala kemudahan yang kita miliki? Karena itu kita harus waspada dengan apa yang kita cintai. Ada orang yang begitu cinta dengan judi online, gambling, sehingga ia akan melakukan segala cara untuk terus main judi misalnya. Ada yang kecanduan kerja, sehingga ia mencurahkan semua waktunya hanya untuk bekerja. Tidak ada waktu untuk libur, untuk keluarga, untuk berdoa. Anak-anak, orang dewasa ada yang kecanduan dengan handphone. Seluruh waktunya dia habiskan dengan handphone misalnya. Jadi kita harus bertanya, sebenarnya apa yang kita cintai? Kita hidup dalam zaman digital kan? Digital itu berarti berasal dari kata digitus yang berarti jari. Di zaman digital kan semuanya sangat mudah, semua dikendalikan dengan jari. Mau transfer uang, mau belanja, semuanya dengan jari. Jadi apa yang terjadi? Orang kurang peka untuk mengasihi. Misalnya kurang sabar. Karena semuanya kan serba instan. Orang tidak bisa lagi fokus untuk belajar, untuk misa, karena kebiasaan scroll, skip. Kalau bosan tinggal skip. Pindah. Jadi kalau misa itu membosankan sekali karena kalau khotbahnya lama gitu misalnya. Juga untuk belajar. Juga dengan gaya hidup sederhana. Orang tidak bisa membatasi keinginan-keinginan dirinya. Sudah merasa nyaman, tidak memerlukan kasih Tuhan lagi kan? Karena semuanya sudah punya. Juga untuk persaudaraan, hal ini bisa kurang kalau orang menghayati nilai-nilai cinta kasih. Semuanya kalau tidak suka tinggal blokir nomor. Tidak ada di situ menegur empat mata misalnya. Jadi maka untuk mengatasi hal ini kita harus banyak berdoa, mohon terang Roh Kudus, Roh cinta yang membuat kita bisa mengasihi. Sebagai pesan iman, sedikit saja Romo. Silakan Romo. Pesan iman, waspadalah dengan apa yang kamu cintai. Saya kutip sedikit, Santa Gertrudis mengatakan, semakin orang mencintai, ia akan semakin mirip dengan orang yang ia kasihi. Jiwa kita itu seperti lilin di bawah sinar kasih Allah. Makin setia ia tinggal di bawah sinar matahari, makin sering disinari, ia akan semakin lembut dan semakin mudah dibentuk dengan apa yang Allah mau. Waspadalah dengan apa yang engkau cintai. Terima kasih Romo, luar biasa. Dan pemirsa terkasih dalam Kristus, kita dipanggil untuk mampu memberi cinta terhadap sesama. Kehilangan cinta tentu melemahkan semangat dan pengharapan. Karena Kristus sang pemilik cinta tersebut, maka kasih kita juga harus diperkuat dengan kekuatan cinta. Akhir kata, saya Teresia Aris Sukarni SAG beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Mohon izin undur diri, selamat siang dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo.